Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Sabtu 25 Maret tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan judul Kebutuhan Hidup Terjamin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan belajar firman-Mu, kiranya pekabaran firman-Mu melalui renungan pagi hari ini dapat menguatkan kami dan menuntun kami menjadi umat-umat-Mu yang setia. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Kebutuhan Hidup Terjamin. Dan ayat firman Tuhan Yesaya 33 ayat 16, Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Sekali lagi, Yesaya 33 ayat 16, Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Tiap hari engkau harus berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah cemas jika keperluan esok tidak cukup. Engkau memperoleh jaminan janjinya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Allah yang memelihara Elia tidak akan melewatkan seorang pun anaknya yang mengorbankan dirinya. Ia yang menghitung rambut di kepala mereka akan memelihara mereka, dan pada waktu bala kelaparan mereka akan dikenyangkan. Sementara orang-orang jahat mati karena kelaparan dan bala, malaikat-malaikat akan melindungi orang-orang benar dan mencukupi kebutuhan mereka. Diberikan janji kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak meninggalkan mereka. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17 dan ayat 18. Kebutuhan hidup kita Tuhan jamin. Tuhan tidak melepaskan kita dan kita berusaha sendiri tanpa Dia campur tangan dalam hidup kita. Kecuali kita malas, kecuali kita tidak mau bekerja. Kalau kita mau berusaha, Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Bahkan sebelum kita berusaha, sebelum kita bekerja, Tuhan sudah menyediakan semua fasilitas. Contoh, sebagai petani, Tuhan sudah sediakan tanah. Saudara tidak lahir membawa tanah dari kandungan ibu saudara. Saudara lahir, saudara tahu tanah sudah ada. Saudara tinggal menanam. Begitu pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan pekerjaan yang canggih sekalipun, pekerjaan itu Tuhan sudah menyediakannya. Jadi untuk mencari hidup, Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan hidup kita. Kecuali kita ragu dengan pimpinan Tuhan. Kalau kita masih yakin, cerita di dalam Alkitab, janda di Sarfat, Elia di Sungai Kerit, dan cerita-cerita yang lain. Ketika Tuhan menjaga, melindungi kita, Dia sudah menyediakan semua kebutuhan kita. Tetap yakin dan percaya, jalani hidup saya dan saudara ketika nanti masuk minggu pekerjaan setelah hari Sabat ini.
maka kembali tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih menjaga dan melindungi kita semua. Tuhan berkati pekabaran pada saat ini jadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga pelihara kami hingga di saat ini. Kami telah dengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Menuntun kami, pelihara kami, hingga pada sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami percaya dengan berkat firman-Mu akan membuat kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih dan berkati seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Kasih Allah menaungi kehidupan mereka semua. Karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.